Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia Spari dengan NIM 1403625 dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video proyek UTS mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu tugasnya analisis perkembangan peserta didik melalui film edukatif, dan film yang saya ambil yaitu film Jumbo. Alasan saya memilih film Jumbo ini karena film memiliki cerita yang dekat dengan kehidupan anak-anak dan dunia pendidikan. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang diremehkan karena bentuk tubuhnya yang terlalu besar. Don mengalami ejekan dan perundungan dari lingkungan sekitarnya. Tetapi ia tetap berusaha membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan berharga. Alasan pertama saya memilih film ini adalah karena Jumbo mengangkat masalah bullying. Masalah ini sangat relevan dengan dunia sekolah karena masih banyak peserta didik yang mengalami ejekan karena fisik, kemampuan, atau perbedaan lainnya. Dari film ini kita dapat memahami bahwa bullying dapat berdampak pada rasa percaya diri, emosi, motivasi belajar, dan konsep diri anak. Saya memilih film Jumbo karena film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya menghargai perbedaan, menolak bullying, dan mendukung perkembangan peserta didik. Kita masuk di analisis film. Yang pertama itu ada pada menit 5 hingga 15 menit. Don diperkenalkan sebagai anak bertubuh besar dan sering dipandang berbeda. Adegan ini menunjukkan bahwa Don mulai mengalami masalah konsep diri. Ia merasa berbeda dari anak lain karena tubuhnya sering menjadi perhatian. Sebagai peserta didik, kondisi ini dapat membuat anak merasa kurang percaya diri. Nah, selanjutnya ada pada menit 15 hingga 25 menit. Don diejek atau dirundung oleh teman-temannya. Adegan ini menunjukkan masalah bullying. Ejekan fisik membuat Don merasa rendah diri dan tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Dampaknya, Don bisa mengalami gangguan emosional seperti sedih, malu, takut, dan kurang percaya diri. Nah, selanjutnya ada pada menit 20 hingga 30 menit. Don memiliki buku dongeng peninggalan orang tuanya. Nah, buku tersebut bukan benda biasa, tetapi simbol kasih sayang dan kenangan keluarga dalam teori Maslow. Dan Maslow, Don membutuhkan kasih sayang, rasa aman, dan rasa memiliki. Buku dongeng itu menjadi sumber kekuatan emosional bagi dirinya. Nah, selanjutnya ada pada menit 30 hingga 40 menit. Buku dongeng yang dimana buku dongeng Don ini diambil atau dicuri oleh anak yang merundungnya bernama Atta. Nah, adegan ini menunjukkan bahwa bullying tidak hanya berupa ejekan, tetapi juga tindakan yang melukai perasaan, karena buku dongeng itu sangat berharga bagi Don. Don merasa kehilangan dan semakin terluka secara emosional. Selanjutnya, ada pada menit 40 hingga 50 menit. Don bertemu Mary, yang dimana Mary itu berbeda alamnya dengan Don dan teman-temannya, dan mulai memahami masalah orang lain. Adegan ini menunjukkan perkembangan empati. Don tidak hanya mementingkan kesedihannya sendiri, tetapi mulai peduli terhadap Mary. Mary ini mencari kedua orang tuanya, dan Mary meminta bantuan kepada Don. Dalam teori Holbert, sikap Don menunjukkan perkembangan moral, karena ia mulai memahami kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, berikutnya ada pada menit 55 hingga 75. Don mendapat dukungan dari teman-temannya. Dukungan teman membuat Don merasa tidak sendirian. Dalam teori Vygotsky, anak berkembang melalui interaksi sosial dan bantuan dari orang lain, teman-teman Don. Nah, berikutnya ada pada menit 55 hingga 75 menit. Don mendapat dukungan dari teman-temannya. Dukungan teman membuat Don merasa tidak sendirian. Dalam teori Vygotsky, anak berkembang melalui interaksi sosial dan bantuan dari orang lain. Teman-teman Don berperan membantu Don menjadi lebih berani. Selanjutnya ada pada menit 75 hingga 90 menit. Don mulai berani menghadapi masalah dan tantangan di hidupnya. Nah, adegan ini menunjukkan perkembangan kepercayaan diri. Dalam teori Erikson, Don berada pada tahap anak usia sekolah yang ingin merasa mampu. Ketika ia berhasil menghadapi masalah, rasa rendah dirinya mulai berkurang. Nah, film Jumbo menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari bullying. Don mengalami tekanan karena sering diejek, tetapi ia juga berkembang karena mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Sebagai calon guru, kita dapat belajar bahwa guru harus peka terhadap kondisi peserta didik, menghentikan bullying, memberi dukungan emosional, dan membantu anak menemukan kepercayaan dirinya.
Oke, kita masuk kepada teori-teori yang ada pada film Jumbo tersebut. Nah, dalam analisis ini saya menggunakan beberapa teori perkembangan, yaitu teori Piaget, teori Erikson, teori Vygotsky, teori Maslow, teori Rogers, dan Colbert. Yang pertama itu kita ambil teori Piaget, yang dimana Don ini berada pada tahap operasional konkret, karena usianya sekitar anak sekolah dasar. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis terhadap kejadian, mulai mampu terhadap kejadian nyata, tetapi masih membutuhkan pengalaman langsung. Dalam film ini, Don mampu memahami masalah yang ia hadapi. Seperti ketika ia ingin membuat pertunjukan dari buku dongeng peninggalan orang tuanya, hal ini menunjukkan bahwa Don mulai mampu merencanakan sesuatu dan memecahkan masalah. Meskipun emosinya masih mudah terganggu ketika ia dirundung atau kehilangan buku dongeng tersebut. Yang kedua, berdasarkan teori Erikson, Don berada pada tahap industri versus inferiority, yaitu tahap rajin atau produktif melawan rasa rendah diri pada usia sekolah dasar. Anak ingin merasakan mampu dihargai dan diterima oleh teman-temannya. Don sebenarnya ingin menunjukkan kemampuannya melalui pertunjukan, tetapi ejekan dari teman-temannya membuat ia merasa rendah diri. Hal ini menunjukkan bahwa bullying dapat menghambat perkembangan kepercayaan diri peserta didik. Yang ketiga, berdasarkan teori Vygotsky, yang dimana perkembangan Don ini dipengaruhi oleh interaksi sosial. Don tidak berkembang sendirian, tetapi membutuhkan dukungan dari omah, teman-temannya, dan Mary. Dukungan tersebut menjadi bentuk scaffolding, yaitu bantuan yang membuat anak mampu menghadapi masalah yang sebelumnya sulit ia selesaikan sendiri. Dari teori ini, kita dapat dilihat bahwa lingkungan sosial sangat penting dalam membantu peserta didik berkembang. Dari keenam teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa film Jumbo menggambarkan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Don mengalami masalah dalam perkembangan emosional, sosial, moral, dan konsep diri akibat perundungan. Namun, ia juga menunjukkan potensi positif seperti kreativitas, keberanian, empati, dan keinginan untuk berkembang. Sebagai calon pendidik, film Jumbo ini memberikan pelajaran bahwa guru harus peka terhadap kondisi peserta didik. Guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang aman, mencegah bullying, memberi dukungan emosional, serta memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk menunjukkan potensinya. Jadi, kesimpulannya pada film Jumbo ini mengajarkan bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, masalah, dan potensi yang berbeda. Anak seperti Don tidak boleh diremehkan, tetapi harus didukung agar mampu tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani, dan menghargai dirinya sendiri. Dari sudut pandang pendidikan, film Jumbo memberikan kritik bahwa lingkungan sekitar anak seringkali belum mampu menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Anak seperti Don seharusnya mendapatkan perlindungan, penerimaan, dan dukungan. Namun, yang terjadi justru Don mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada lingkungan sosial yang menganggap ejekan fisik sebagai bahan candaan biasa. Padahal bagi anak-anak, hal tersebut dapat melukai perasaan dan membentuk konsep diri negatif. Film Jumbo ini memberikan pesan bahwa setiap anak berhak diterima dan dihargai. Penampilan dihargai apa adanya. Anak tidak boleh dinilai hanya dari penampilan fisik atau kekurangannya saja, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai calon pendidik, film Jumbo mengingatkan bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing, melindungi, dan membantu peserta didik menemukan kepercayaan dirinya sendiri. Nah, refleksi setelah saya menonton film Jumbo. Saya merasa film ini memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan tidak merendahkan orang lain. Nah, tokoh Don ini membuat saya menyadari bahwa setiap anak atau individu pasti memiliki perasaan, pengalaman, dan perjuangan masing-masing yang belum tentu terlihat oleh orang lain. Saya merasa tersentuh melihat Don yang sering diremehkan karena bentuk tubuhnya. Dari hal tersebut, saya belajar bahwa mengejek fisik seseorang bukanlah hal yang sederhana. Candaan yang dianggap biasa oleh orang lain bisa saja menjadi luka yang dalam bagi orang yang menerimanya. Film ini mengingatkan saya untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap kepada orang lain. Menurut saya, Don adalah contoh anak yang kuat. Meskipun ia mengalami perundungan dan rasa rendah diri, ia tetap memiliki kebaikan hati, keberanian, dan keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Dari Don, saya belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan fisik, tetapi oleh sikap, keberanian, dan ketulusan hatinya.
Film Jumbo juga membuat saya berpikir bahwa setiap anak membutuhkan dukungan dari keluarga, teman, guru, dan lingkungan sekitarnya. Anak yang sedang mengalami masalah tidak boleh dibiarkan sendirian. Mereka perlu didengarkan, diterima, dan diberi semangat agar mampu bangkit kembali. Secara pribadi, film ini mengajarkan saya untuk tidak mudah menghakimi seseorang dari luar saja. Saya juga belajar bahwa sebagai calon pendidik, saya harus lebih peka terhadap kondisi peserta didik. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus mampu melindungi, membimbing, dan membantu peserta didik merasa aman serta percaya diri. Kesimpulannya, film Jumbo memberikan pesan yang sangat bermakna bagi saya. Film ini mengajarkan pentingnya empati, penerimaan diri, keberanian, dan menghargai perbedaan. Setelah menonton film ini, saya semakin sadar bahwa setiap orang berhak dihargai dan diberi kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata atau penjelasan atau pengejaan katanya. Terima kasih.